Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Sureji. Jadi di video kali ini gue mau berbagi sedikit trik gimana sih caranya buat ngatasin komputer yang lemot atau lambat pada saat paling dibutuhkan. Jadi misalkan kalian lagi butuh banget tuh komputer ya buat ngerjain tugas atau ada pekerjaan, tiba-tiba komputernya itu lambat banget teman-teman ya. Oh ya, sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe dulu teman-teman, karena subscribe itu gratis ya. Tinggal dipencet tombol yang warna merah, oke? Kalau udah subscribe, thank you banget. Oke, kita langsung aja ke tipsnya seperti apa. Jadi langkah yang pertama, kalian itu harus sadar diri ya teman-teman. Maksudnya apa? Jadi kalian harus cek dulu nih, prosesor kalian apa, terus selanjutnya kalian juga harus cek RAM kalian kapasitasnya berapa. Biar lebih jelas, kita bisa langsung buka Text Manager teman-teman. Caranya dengan kalian tekan tombol Ctrl plus Shift plus tombol Escape di kiri atas. Kita pencet barengan ya. Nah, ini akan muncul Windows Text Manager. Dan di sini kebetulan gue pakai Windows 7 teman-teman. Untuk Windows 8, Windows 10 sebenarnya caranya sama aja. Jadi di sini kalian bisa lihat ada tab application, ada tab proses ya kan. Nah, di sini kalian bisa pantau nih. Nah, di sini kan ada penggunaan CPU teman-teman. Misalkan prosesor ini udah terpakai semuanya 100%, di sini akan full 100%. Terus di sini untuk RAM juga ada kapasitasnya di sini. Ya, memori di sini udah terpakai 40%. Nah, pada saat komputer kalian itu lemot atau lambat, pasti di sini ada sesuatu yang aneh. Misalkan penggunaan CPU-nya sudah mencapai 100% atau di atas 90% kayak gini nih. Ini pasti udah lambat, teman-teman. Caranya gimana? Jadi kalian harus tutup dulu beberapa aplikasi yang kalian buka. Nah, ini yang dimaksud dengan sadar diri itu seperti ini. Komputer kalian nggak tinggi-tinggi banget, tapi kalian buka aplikasinya banyak banget. Nah, itu yang dimaksudkan dengan sadar diri itu seperti itu. Itu yang biasa gue lakukan ya. Tapi mungkin beda cerita kalau misalkan komputer kalian udah speknya di atas langit ya. Itu mungkin udah beda cerita. Nah, ini adalah tips yang pertama, jadi kalian harus sadar diri. Terus kalau misalkan kalian tahu nih penggunaan CPU-nya sudah di atas 90% misalkan. Kalian cari program mana yang nggak kepake. Tinggal kalian buang nih. Misalkan di sini gue nggak pakai Ultra Viewer ini nih. Nah, ini biar jelas ya. Di sini kan ada penggunaan CPU 0 sampai dengan 100 ya. 100 itu maksudnya persen. Ini kan persentase. Nah, di sini gue mau buang aplikasi Ultra Viewer. Maksudnya dibuang ini bukan dibuang uninstall ya. Jadi hanya sekedar mematikan aplikasi yang sedang berjalan. Prosesnya aja. Di sini penggunaan RAM-nya udah 20.000. Kita tinggal klik kanan aja kayak gini, teman-teman. Terus kita pilih End Process atau End Process Tree ya. Kita pilih kayak gini. Nah, kita pilih End Process Tree. Oke, ini adalah salah satu cara untuk menghilangkan proses ya yang membuat komputer kita lambat. Misalkan nanti ada lagi yang lain. Biasanya sih kalau misalkan kita browsing teman-teman, misalkan kita buka Chrome atau buka Firefox, pasti ini langsung naik nih. Coba ya kita buka dulu Chrome-nya. Kalian perhatikannya di sini. Nah, ini udah langsung 100%. Bisa dilihat, perhatikan di sini. 100%. Ya kan? Oke, misalkan gue buka YouTube, pasti lebih parah nih. Ini akan 100% terus. Nah, ini pasti kalau misalkan sudah 100%, mouse kalian itu agak susah digerakkan nantinya ya. Jadi ini yang maksudnya gue namain itu sadar diri itu seperti ini. Spek komputer kalian berapa, tapi kalian buka aplikasinya berapa. Kalau misalkan udah ketahuan penyebabnya adalah Google Chrome, sama kayak tadi teman-teman, kita tinggal end text. Kita seleksi dulu, atau kalian bisa ke tab application kayak gini. Ini ya, di kanan, kita pilih go to process. Sini ada beberapa Google Chrome yang berjalan, kita klik kanan, kita pilih End Process Tree. Biar semuanya kalau End Process Tree itu semua aplikasi yang berkaitan dengan Google Chrome itu akan ditutup ya, itu akan ditutup semua. Pilih kayak gini terus End Process Tree. Otomatis langsung tutup gini ya. Oke, ini adalah cara yang pertama. Ini sengaja nggak gua tutup untuk Windows Text Manager ya. Untuk di Windows 8, Windows 10 sama caranya kayak gini, tampilannya nggak ada bedanya. Nah, langkah yang selanjutnya kalau misalkan kalian udah lakukan tips yang pertama ini tetap masih lama, masih lemot, kalian harus cek drive C kalian itu berapa ya, sisanya berapa kapasitasnya. Apakah sudah penuh atau mungkin masih banyak ya, kita coba cek. Sebenarnya untuk tips yang kedua ini memang sering terjadi teman-teman, kadang gue juga nggak ngeh, oh kok drive C gue udah banyak banget gitu kan, padahal aplikasinya nggak ada. Dan kita bisa buka di sini, kita cek aja di Windows Explorer. Nah gini teman-teman, kalau misalkan kalian drive C-nya udah hampir penuh tuh seperti ini ya. Nah untuk detailnya kalian juga bisa klik kanan kayak gini, diklik kanan, terus kalian pilih properties ya kan. Nah di sini dari total kapasitas 157 GB masih tersisa 12 GB teman-teman.
Kalau segini sih masih nggak ada masalah lah ya. Misalkan udah nyampe tersisanya itu 0 bytes misalkan, itu pasti akan berpengaruh ke performa komputer kita. Nah, caranya gimana kalau misalkan drive C-nya udah penuh, tapi kalian aplikasinya nggak banyak? Nah, kalian cek dulu nih, misalkan ingat-ingat dulu kalian pernah download file apa atau nyimpen di drive C gitu teman-teman. Kalian cek dulu misalkan di download ya kan, karena download ini kan nyimpennya di drive C. Terus dokumen itu di drive C juga teman-teman. Kalau misalkan kalian belum otak-atik, itu ada di drive C. Musik juga ada di C, gambar, video juga sama. Jadi kalian pastiin dulu kalau misalkan, oh ternyata ada musik, terus ada video di drive C, ya kalian harus buang-buangin dulu atau pindahin ke drive D atau E gitu ya. Nah selanjutnya kalian juga bisa melakukan pembersihan temporary file. Caranya gimana? Kalian tinggal kayak gini teman-teman, pencet tombol Windows di keyboard ya, Windows tahan, terus plus tombol R kayak gini. Terus kalian tuliskan di sini persen, terus temp, terus persen lagi, terus kalian pilih OK atau enter ini ya. Nah selanjutnya kalian bisa hapus file yang ada di sini semuanya teman-teman, tinggal Ctrl A terus delete kayak gini. Ini adalah temporary file ya teman-teman, jadi ini memang membuat harddisk kita space-nya itu berkurang. Ini kan lumayan nih, space-nya bisa nyampe ke berapa giga. Kalau misalkan nggak bisa, ini pasti masih digunakan, kita skip aja nggak apa-apa. Oke, kalau misalkan udah dihapus, cek juga temporary file yang ada di Windows ya. Kalian buka sistem C ya, terus kalian pilih Windows, terus di sini kalian pilih temp ya. Nah, ini teman-teman. Ini juga kalian bisa hapus semuanya ya. Oke, ini adalah tips yang kedua, teman-teman. Oke, selanjutnya untuk tips yang ketiga, kalian bisa mengoptimalisasi startup. Maksudnya adalah kita bisa meminimalisir aplikasi yang running pada saat komputer baru dinyalakan. Caranya gimana? Untuk Windows 7 kita bisa run kayak gini, Windows plus R ya. Kita bisa tulis di sini, ini untuk Windows 7 ya. msconfig kayak gini, kita pilih enter. Tunggu sebentar. Nah, selanjutnya kita pilih startup. Nah, ini teman-teman. Yang di sini startup item itu adalah aplikasi yang berjalan pada saat komputer baru dinyalakan. Jadi otomatis langsung prosesnya running di sini teman-teman. Pada saat komputer nyala itu langsung running di sini. Misalkan kayak Adobe Acrobat nggak perlu jalan di awal gitu kan, nggak usah dicentang gitu ya. Terus misalkan Acrotry gitu kan, Ucam. Pokoknya aplikasi-aplikasi yang nggak dibutuhin, running manual aja, nggak usah otomatis. Karena ini akan berpengaruh pada performa komputer kita, teman-teman. Karena ini akan memakan banyak RAM, memakan banyak prosesor. Misalkan udah kita pilih atau kita pilah-pilah semua yang dibutuhin, kita tinggal pilih OK. Jadi kalau di checklist itu enable, terus kalau misalkan nggak di checklist itu disable ya. Kita pilih OK. Terus untuk Windows 10 dan Windows 8, itu letaknya ada di Windows Text Manager, teman-teman. Sedikit beda ya, ada di daerah sini lah. Kalian tinggal klik aja startup ya. Nanti kalian tinggal disable beberapa sesuai yang kalian butuhkan. Selanjutnya tinggal kalian mulai ulang atau restart. Aplikasi pada startup ini akan berpengaruh pada kecepatan booting kalian teman-teman. Atau pada saat start awal itu akan lebih cepat kalau kalian pilah-pilah kayak gitu. Kalau misalkan semua langkah ketiga itu udah nggak bisa, tetap lambat juga, padahal proses di sini udah kecil nih. Kalian harus cek performa harddisk kalian, karena itu juga berpengaruh. Jangan-jangan lambat-lambat karena harddisknya rusak. Jadi di sini kalian bisa install dulu aplikasi Harddisk Sentinel ya. Nanti kalian tinggal download aja di Google, ketik aja Harddisk Sentinel, atau nanti bakalan gue kasih linknya juga. Terus nanti kalian buka, di sini akan ketahuan semua teman-teman. Nah, ini teman-teman, di sini ada keterangan performance ya. Ada performance, punya gue harddisknya masih 100%, istilahnya masih oke. Terus ada kesehatan harddisknya, di sini kesehatannya tinggal 95%. Berarti sudah menurun teman-teman. Normalnya sih 100%. Jadi ini tinggal 95% ya. Terus di sini juga ada keterangan ada 5 bad sector di harddisk gue. Jadi otomatis ini akan berpengaruh ke speed komputer kita juga. Kalau misalkan cara ketiga tadi udah normal misalkan, harddisknya ternyata bermasalah, ya otomatis ini akan tetap lambat. Caranya gimana? Kalau kalian ingin seperti baru ya mau nggak mau kalian harus ganti harddisknya. Sebenarnya ada cara untuk memotong bad sector ini ya, cuman tetap aja kalau pengalaman gue sih ya, nggak terlalu berpengaruh. Nggak tahu, mungkin teman-teman punya ilmu yang lebih tinggi, gue nggak ngerti. Cuman kalau berdasarkan pengalaman gue, kalau udah kena bad sector gini, walaupun kita repair, tetap performanya beda. Di aplikasi Harddisk Sentinel ini akan tertera semua teman-teman. Misalkan dari kondisinya 100%, terus tanggal sekian turun jadi 96, tanggal sekian turun jadi 95, sampai dengan nanti kalau udah parah banget, sampai dengan di bawah 10%. Itu udah parah banget.
Jadi jangan sampai di bawah 10%. Kalau misalnya udah nyampe segitu, kita karena nggak tahu, ya otomatis harus kita backup semua data, kita ganti harddisk yang baru, biar data kita selamat. Oke ya, paham ya? Itu mungkin beberapa solusi menurut gua ya. Ini menurut gua ada 4 berarti ya teman-teman. Tinggal kalian praktekin aja normalnya di trik yang keberapa nih. Tinggal coba salah satu, kalau misalkan ternyata di trik 1 udah bisa ya, syukurlah. Kalau misalkan sampai 4 tetap nggak bisa ya udah, berarti ada masalah lain. Nanti kalian tinggal komen aja di kolom komentar. Kalau misalkan ada yang lain ya, nanti bakal gue jawab sebisa gue ya. Oke, mungkin cukup sekian video dari gue. Semoga dapat bermanfaat buat kalian. Jangan sungkan kalau ada pertanyaan, tinggal komen aja di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan loncengnya biar kalian dapat notif dari updatean gue. Thank you. Bye-bye.